Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ye Liancheng memelototi Chen Ping, berharap dia bisa memakan Chen Ping dalam satu gigitan. Ayo, pukul aku. Chen Ping memprovokasi Ye Liancheng. Di kolam suci ini, keduanya berimbang, dan Chen Ping tidak takut sama sekali. Melihat penampilan Chen Ping yang arogan dan mendominasi, Ye Liancheng merasa gatal karena kebencian. Fenger, berikan aku mutiara roh api. Kamu kembali ke pantai dulu. Saat aku membunuh anak ini, kamu sedang membangun kembali garis keturunanmu. Ye Liancheng tahu bahwa jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak akan ada cara untuk membunuh Chen Ping. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan penuh Anda harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan udara dingin dari kolam suci. Sekarang Anda hanya dapat menggunakan manik-manik roh api untuk membantu diri Anda sendiri menahan udara dingin. Ye Feng mengangguk dan berenang menuju Ye Liancheng. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menebas Ye Feng dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan Ye Liancheng mendapatkan mutiara roh api. Jika Ye Liancheng mendapatkan mutiara roh api, semuanya akan berakhir. Cahaya pedang langsung menuju ke arah Ye Feng, sangat menakutkan Ye Feng sehingga dia dengan cepat berhenti dan terus mundur. Saat Ye Feng mundur, dia melemparkan manik roh api langsung ke arah Ye Liancheng. Setelah mutiara roh api dilepaskan, Ye Feng merasakan dinginnya seluruh tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga dia terus melayang ke atas. Ye Liancheng mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan hisap menarik manik roh api ke arahnya dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga mengambil manik roh api. Saya melihat api menyala di bawah kaki Chen Ping, dan dia langsung menggunakan langkah pengendalian tembakan, dan kecepatannya langsung menjadi lebih cepat. Melihat Chen Ping mencoba merebut manik roh api, Ye Liancheng melambaikan tangannya dan menembakkan 3 lampu spiritual. Jika Chen Ping tidak menghindar, dia pasti akan terkena auranya. Melihat bahwa dia akan mendapatkan manik roh api, Chen Ping mengertakkan gigi dan membiarkan 3 cahaya spiritual menghantamnya, tidak mengelak atau mengelak. Turun. Ketika Ye Liancheng melihat Chen Ping mendapatkan manik roh api, dia meraung dan bergegas. Chen Ping mengatur napasnya, tersenyum pada Ye Liancheng, lalu membuka mulutnya dan menelan manik roh api. Saat Chen Ping meraih mutiara roh api, 3 cahaya spiritual juga mengenai Chen Ping. Gemuruh keras, air di kolam suci terus mengalir, dan Chen Ping langsung pingsan. Serahkan mutiara roh api. Melihat Chen Ping memakan mutiara roh api, Ye Liancheng sangat marah. Tanpa mutiara roh api, putranya tidak akan bisa membentuk kembali garis keturunannya dengan memasuki kolam suci. Pergi ke neraka. Ye Liancheng meraung marah dan menamparkan telapak tangan yang menakutkan. Dengan telapak tangan ini, Ye Liancheng menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya, dan dia bahkan tidak lagi menahan udara dingin dari kolam suci. Di kolam suci, pusaran air besar muncul, menuju ke arah Chen Ping dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, tubuhnya tenggelam dengan cepat. Dia tidak berani menolak telapak tangan Ye Liancheng. Melihat Chen Ping menuju ke dasar kolam, Ye Liancheng ingin terus mengejarnya, tetapi udara dingin membuat tubuhnya bergetar hebat. Tak berdaya, Ye Liancheng hanya bisa muncul ke permukaan dengan cepat dan tidak berani mengejar Chen Ping. Saat Ye Liancheng muncul ke permukaan, Ye Feng buru-buru menyingkir. Ayah, bagaimana kabarmu? Apakah kamu membunuh orang itu? Ye Feng bertanya. Tidak. Mutiara roh api juga diambil dan ditelan olehnya. Wajah Ye Liancheng penuh dengan atmosfer. Ah, Ye Feng tertegun, lalu apa yang harus saya lakukan? Tanpa mutiara roh api, bagaimana saya bisa membentuk kembali garis keturunan saya? Jangan khawatir, aku di sini untuk menjaganya. Aku tidak percaya dia tidak akan pernah keluar. Begitu dia menunjukkan kepalanya, aku akan membunuhnya dan mengeluarkan mutiara roh api dari perutnya. Ye Liancheng menghibur Ye Feng. Ye Feng mengangguk dan hanya bisa menunggu. Saat ini,
Suara perkelahian di keluarga Ye telah berhenti, Seng Busi dan Seng Jiayue diselamatkan, dan keluarga Seng juga dievakuasi. Hantu Gunung Setan Tua dan yang lainnya juga mengikutinya. Awalnya, mereka ingin menemukan Chen Ping, tetapi Seng Busi membujuk mereka untuk meninggalkan keluarga Ye. Namun, mereka tidak kembali ke keluarga Seng, tetapi menemukan tempat di Yecheng untuk menunggu kabar tentang Chen Ping. Jika tidak ada berita tentang Chen Ping untuk waktu yang lama, mereka akan masuk ke keluarga Ye lagi. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membelah air, membuat gelombang gemuruh. Chen Ping tiba-tiba menyusut kesakitan, dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Chen Ping, dia masih terkena beberapa sinar cahaya. Sisik tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan jatuh, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Chen Ping mengerang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Zeyan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, orang ini terlalu kuat. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, biarpun aku memiliki sedikit penyesalan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sebagai anak kelas 1 di alam kesengsaraan, bisa atasi. Tetapi tubuhmu cukup kuat, dan kamu baik-baik saja bahkan ketika kamu diserang. Pria itu sangat mengagumi tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dan batu pengolah langit tidak jauh dari situ. Meskipun Chen Ping ingin mendapatkannya, dia bukanlah tandingan pria itu. Tuan Chen, karena Anda tidak bisa mendapatkan batu pengolah langit, Anda dapat berlatih di dasar kolam suci ini dan menyerap nafas dari batu pengolah langit. Tanda seru. Saat nafas batu pengolah langit terserap seluruhnya, batu pengolah langit akan menjadi batu sisa. Zeyan berkata pada Chen Ping. Sepertinya ini satu-satunya cara. Meskipun akan jauh lebih lambat, tidak ada cara lain. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila di depan pria itu. Kemudian teknik kondensasi jantung diaktifkan, dan aura aneh yang terpancar dari batu pembangun langit semuanya diserap oleh Chen Ping. Pria itu sangat terkejut saat melihat Chen Ping mampu menyerap nafas di batu pengolah langit. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa menyerap nafas dari batu pengolah langit yang halus? Pria itu bertanya dengan kaget. Teknikku bisa menghaluskan segala sesuatu, jadi nafas dari batu pembengkok langitmu bukanlah apa-apa. Chen Ping tersenyum dingin. Pria itu memelototi Chen Ping, tetapi tidak berdaya. Chen Ping juga menemukan bahwa selama dia tidak melewati tirai tipis, pria itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Chen Ping dapat dengan aman dan berani menyerap nafas dari batu butian. Saat ini, di atas kolam suci, Ye Liancheng masih menjaga kolam suci. Selama Chen Ping berani keluar, dia akan segera mengambil tindakan. Guru, kami telah membuat statistik. Kali ini, 43 biksu dari keluarga Ye kami tewas dalam pertempuran itu, dan 17 orang terluka parah. Dan 3 pembudidaya iblis dari ujung utara semuanya mati, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Tetua Agung berjalan ke arah Ye Liancheng dan berkata dengan ekspresi berat. Ye Liancheng menyipitkan matanya sedikit. Orang-orang pemberani dari keluarga Seng ini, setelah aku membunuh anak yang masuk ke kolam suci, aku akan segera pergi dan menghancurkan keluarga Seng. Tuan, ketiga pembudidaya iblis itu mati, tetapi mereka meninggalkan benda ini. Tetua Agung membuka tangannya, dan ada 3 ramuan dalam berwarna merah di tangannya, dan 3 ramuan dalam memancarkan aura panas. Ramuan batin. Apakah ini yang ditinggalkan oleh ketiga pembudidaya iblis setelah kematian mereka? Ye Liancheng bertanya dengan kaget. Ya, saya menemukannya dari tubuh ketiga pembudidaya iblis setelah mereka mati. Tetua Agung itu mengangguk. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh agung itu. Lagi pula para pembudidaya sihir ini sudah mati, jadi tidak apa-apa untuk menjarah mereka. Dengan 3 ramuan dalam ini, aku bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa melarikan diri.
Ye Liancheng mengambil 3 ramuan dalam dan langsung menelannya. Setelah menelan ramuan dalam, tubuh Ye Liancheng memancarkan gelombang panas. Setelah merasakan rasa panas di tubuhnya, Ye Liancheng melompat ke kolam suci dengan letupan. Karena dia tidak harus menahan udara dingin di kolam suci, Ye Liancheng menyelam lebih cepat. Ye Liancheng dipenuhi amarah. Dia berpikir selama dia melihat Chen Ping, dia pasti akan membunuh Chen Ping. Jangan menunjukkan belas kasihan. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membelah air, membuat gelombang gemuruh. Chen Ping tiba-tiba menyusut kesakitan, dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Chen Ping, dia masih terkena beberapa sinar cahaya. Sisik tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan jatuh, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Chen Ping mengerang, dan darah di tubuhnya melonjak. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Zeyan bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, orang ini terlalu kuat." Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, biarpun aku memiliki sedikit penyesalan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sebagai anak kelas 1 di alam kesengsaraan, bisa atasi. Tetapi tubuhmu cukup kuat, dan kamu baik-baik saja bahkan ketika kamu diserang." Pria itu sangat mengagumi tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dan batu pengolah langit tidak jauh dari situ. Meskipun Chen Ping ingin mendapatkannya, dia bukanlah tandingan pria itu. "Tuan Chen, karena Anda tidak bisa mendapatkan batu pengolah langit, Anda dapat berlatih di dasar kolam suci ini dan menyerap nafas dari batu pengolah langit." Tanda seru. Saat nafas batu pengolah langit terserap seluruhnya, batu pengolah langit akan menjadi batu sisa. Zeyan berkata pada Chen Ping, "Sepertinya ini satu-satunya cara. Meskipun akan jauh lebih lambat, tidak ada cara lain." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila di depan pria itu. Kemudian teknik kondensasi jantung diaktifkan, dan aura aneh yang terpancar dari batu pembangun langit semuanya diserap oleh Chen Ping. Pria itu sangat terkejut saat melihat Chen Ping mampu menyerap nafas di batu pengolah langit. "Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa menyerap nafas dari batu pengolah langit yang halus?" Pria itu bertanya dengan kaget. "Teknikku bisa menghaluskan segala sesuatu, jadi nafas dari batu pembengkok langitmu bukanlah apa-apa." Chen Ping tersenyum dingin. Pria itu memelototi Chen Ping, tetapi tidak berdaya. Chen Ping juga menemukan bahwa selama dia tidak melewati tirai tipis, pria itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Chen Ping dapat dengan aman dan berani menyerap nafas dari batu butian. Saat ini, di atas kolam suci, Ye Liancheng masih menjaga kolam suci. Selama Chen Ping berani keluar, dia akan segera mengambil tindakan. "Guru, kami telah membuat statistik. Kali ini, 43 biksu dari keluarga Ye kami tewas dalam pertempuran itu, dan 17 orang terluka parah. Dan 3 pembudidaya iblis dari ujung utara semuanya mati, dan tidak ada satupun yang tersisa." Tetua Agung berjalan ke arah Ye Liancheng dan berkata dengan ekspresi berat. Ye Liancheng menyipitkan matanya sedikit. "Orang-orang pemberani dari keluarga Seng ini, setelah aku membunuh anak yang masuk ke kolam suci, aku akan segera pergi dan menghancurkan keluarga Seng." "Tuan, ketiga pembudidaya iblis itu mati, tetapi mereka meninggalkan benda ini." Tetua Agung membuka tangannya, dan ada 3 ramuan dalam berwarna merah di tangannya, dan 3 ramuan dalam memancarkan aura panas. "Ramuan batin, apakah ini yang ditinggalkan oleh ketiga pembudidaya iblis setelah kematian mereka?" Ye Liancheng bertanya dengan kaget. "Ya, saya menemukannya dari tubuh ketiga pembudidaya iblis setelah mereka mati." Tetua Agung itu mengangguk. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh agung itu. Lagi pula para pembudidaya sihir ini sudah mati, jadi tidak apa-apa untuk menjarah mereka dengan 3 ramuan dalam ini. Aku bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa melarikan diri. Ye Liancheng mengambil 3 ramuan dalam dan langsung menelannya. Setelah menelan ramuan dalam, tubuh Ye Liancheng memancarkan gelombang panas. Setelah merasakan rasa panas di tubuhnya, Ye Liancheng melompat ke kolam suci dengan letupan,
Karena dia tidak harus menahan udara dingin di kolam suci, Ye Liancheng menyelam lebih cepat. Ye Liancheng dipenuhi amarah. Dia berpikir selama dia melihat Chen Ping, dia pasti akan membunuh Chen Ping. Jangan menunjukkan belas kasihan.